Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu, Minggu Ceria. Kakak kali ini ditemani oleh teman-teman kalian, yaitu Nadine. Ya, jadi adik-adik yang mau ikut bergabung dalam ibadah sekolah minggu bisa hubungi kakak sekolah minggunya seperti Nadine. Minggu lalu seperti Gloria dan Ivan. Ya, tapi kalian harus rajin belajar. Kita akan mulai. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ya, dan kita gabung setinggi-tingginya langit. Oke? Ayo, Kak Kita. Siapkan tangannya dengan lipat, duduk yang baik. Kita mau berdoa. Ikutin kakak dalam hati masing-masing di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di sekolah minggu. Walaupun ibadah kami melalui virtual YouTube, Tuhan berkati supaya pujian yang kami sampaikan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, orang tua kami, guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, berkati semua Tuhan supaya kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau kembali, mau memuji Tuhan. Yesus cinta semana. Lagunya Yesus Sayang Padaku dalam dua versi ya, bahasa Indonesia yang pertama dan kedua bahasa Inggris. Bisa kan adik-adik di rumah? Ayo Kapita musiknya.
Ya adik-adik, sukacita tidak pernah lepas dari kehidupan kita karena kita selalu percaya kepada Yesus. Yuk kita kembali memuji Tuhan, adalah sukacita di hatiku. Nadine, ada nggak sukacita ikut jadi singer di sini? Gimana? Ada nggak sukacita? Sampaikan teman-temannya. Ada. Apa rasanya? Bahagia sama Yesus. Iya, temannya di sini Nadine juga bilang ada sukacita bersama Yesus. Yuk kita lagi nyanyikan lagu ini sekali lagi ya Kak Vita ya. Adalah sukacita di hatiku. Lagi dengan Kak Dona. Hari ini Kak Dona akan membacakan warta kita hari ini ya. Didengarkan baik-baik. Yang pertama, adik-adik kita lihat situasi sekarang kayaknya COVID sudah mulai turun, tapi untuk ibadah kita tetap secara online. Sabar ya adik-adik ya. Nanti pasti waktunya akan indah seperti kata Tuhan. Waktu Tuhan akan semuanya akan menjadi indah. Jadi tetap bersabar, tetap semangat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik tetap kakak selalu mengingatkan untuk tetap prokesnya dilaksanakan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk sementara disabarkan. Sekali lagi sabar sekali lagi ya. Oke. Terus yang ketiga, adik-adik untuk lomba ya sudah. Mungkin mama sama papa atau siapa yang di rumah sudah tahu yang ada di grup orang tua. Kalau kakak sudah menginfokan paling lambat pendaftaran kita akan masuk ke resort itu ke distrik itu tanggal 27 September ya. Jadi bagi adik-adik yang belum mendaftar langsung ya dek ya cepet-cepet dijapri ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ditunggu ya adik-adik ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, nanti kakak-kakaknya akan memberikan musik untuk dinyanyikan oleh horong 3 ya, khusus horong 3 ya adik-adik ya. Untuk horong 1, horong 2 belum. Horong 1 kan udah waktu itu sama Kak Christine. Yang belum berarti tinggal horong 2. Nah untuk sekarang kakak mengumumkan untuk horong 3. Yang merasa adik-adik horong 3 dikirim videonya ya, langsung dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan tayang di akhir bulan Oktober. Dikumpulkannya paling lambat minggu ketiga bulan Oktober ya adik-adik ya. Jadi masih ada waktu nih, panjang nih. Nanti yang setelah udah selesai ujian atau tes, boleh langsung belajar lagu yang diberikan oleh Kak Vita ya. Oke, itu saja. Terus oh ya adik-adik, seperti sudah berjalan 2 minggu ini ya. Jadi adik-adik kakak libatkan dalam ibadah online kita untuk menjadi apa? Menjadi singer mendampingi kakak-kakak sekolah minggu. Nah untuk minggu depan yang bertugas itu adalah yang pertama dari horong 1 ya. Dari horong 1 itu Radit sama Michael Pasaribu ya. Adik-adik untuk Radit sama Michael belajarin lagunya nanti kakak share lagu-lagunya apa saja. Nanti minta mama sama papa dipelajarin di rumah ya dek ya. Minta mama sama papa untuk nyanyi bersama. Nanti pas hari syuting kalian datang ke gereja mendampingi kakak-kakak sekolah minggu ya. Yang lain-lainnya adik-adik yang lain kalau misalnya kak aku mau dong kak
kan jadi singer? Boleh dek. Nanti japri aja sama kakak-kakak sekolah minggunya. Kak, aku mau dong kak jadi singer untuk minggu ini. Kak, aku mau dong. Boleh ya dek ya, jangan takut. Ngomong aja. Saya takut ngomong sama mama. Nanti biar mama ngomong sama kakak-kakaknya. Ya, oke? Semangat ya adik-adik ya. Oke, itu saja kayaknya waktu kita hari ini. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian dengan sukacita dari beberapa lagu. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua. Yo, kita mau siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya di rumah. Kita mau mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita. Kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Kita mulai, mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini di mana kami dapat berkumpul bersama-sama di sekolah minggu dan untuk mendengarkan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami agar firman-Mu menjadi buah dan terang bagi kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Apa kabar? Yang kencang dong. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya, ini hari firman yang kita dengar kita ambil dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ke-50. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ke-50. Sudah dapat adik-adik? Ya, Amang bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya yakini tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan dipanahnya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para
alanya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang gurun." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak mau untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung, diambilnya sebuah batu dan di dalamnya diembannya, maka kenalah dari orang-orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kita dengar, yang sudah membaca dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Kalau kita lihat di ayat 40 atau sampai 50, ayat yang istimewanya itu yaitu ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Kalau mendatang akan datang pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dengan barisan Israel yang kau tantang itu." Saya ulangi lagi adik-adik ya, biar adik-adik dengar. Ayat yang istimewa yaitu, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, Daud mengandalkan Tuhan untuk menantang Goliat, untuk menantang Goliat, orang dari Filistin. Adanya ketimpangan Daud dan Goliat, adanya ketimpangan Daud atau Goliat, bisa kita artikan deh ya. Badan Daud sangat kecil, sedangkan Goliat besar seperti raksasa. Sisi perlengkapan bisa kita bilang lebih lengkap lagi Goliat. Goliat mempunyai pedang, Goliat mempunyai perisai, Goliat mempunyai topi baja, sedangkan Daud hanya mengandalkan apa adik-adik? Ketapel. Kalau bahasa sekarang ketapel, Daud hanya mengandalkan ketapel yang kayak panah begitu. Jadi kalau dilihat dari ketimpangan ini, mustahil Daud dapat mengalahkan Goliat. Ada perbedaan
bahwa Daud masih muda, sangat muda, wajahnya, parasnya cakep, elok, mukanya elok, ganteng. Kalau zaman sekarang bilang ganteng, ya. Sedangkan Goliat, wah, gede, tinggi, kayak raksasa, ya. Jadi fisik bisa dibilang Goliat yang menang. Kalau dilihat dari postur tubuh, dari fisiknya, Goliat pasti menang. Tapi Daud mengandalkan Tuhan, ya. Daud mengandalkan Tuhan dan menyertai Tuhan, sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat dengan sebuah ketapel pakai batu. Kalau di Alkitab dibilang tadi apa deh? Umban ya. Itu di Alkitab, tapi zaman sekarang ketapel. Dia pakai batu, dia tuh ngekernya pakai batu. Ya. Ada dua alasan mengapa Daud dapat mengalahkan Goliat. Ya. Ada dua alasan Daud dapat mengalahkan Goliat. Tahu nggak adik-adik apa alasannya? Masa nggak tahu? Ya, satu, Amang bacakan ya, satu. Kepercayaan Daud bahwa Tuhan yang memimpin. Ya, hanya Tuhan yang memimpin Daud. Ya, supaya Goliat dapat dikalahkan. Yang kedua, Daud mengaku bahwa dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Bisa kita bedakan contoh tindakan yang dipimpin Tuhan. Ya, adik-adik tahu nggak perbedaan yang dipimpin Tuhan? Yang dipimpin Tuhan ada 3. Bisa nggak adik-adik mengutarakannya? Siapa yang tahu? Yang dipimpin yaitu yang dipimpin Tuhan kita harus jujur. Yang pertama. Yang kedua, sering membersihkan tempat tidur. Ntar nanti adik-adik bangun tidur langsung pergi main-main, langsung mandi, jangan dong. Langsung bersihkan tempat tidur dulu, udah rapi, baru main-main ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Ya, habis makan cemilan ataupun ada yang kurang bersih di rumah, bisa buang sampah pada tempatnya. Yang tidak dipimpin Tuhan, apa itu adik-adik? Yang tidak disenangi Tuhan apa itu? Satu, Amang kasih tahu ya, tidak boleh mencontek waktu di sekolah. Iya dong. Kalau mencontek di sekolah namanya itu orang bodoh, harus dari pikiran kita sendiri. Ya, maka kita harus tetap berdoa supaya sekolah kita pintar, kita pandai. Yang kedua, tidak berdoa pagi. Nah, ini yang penting. Ya, kalau yang tidak disukai Tuhan harus tetap berdoa. Bangun tidur langsung lipat tangan berdoa. Jangan langsung bangun tidur pergi mandi, pergi main-main. Apalagi doa di pagi hari itu sangat penting. Ya, bangun tidur harus berdoa. Yang ketiga yaitu bermain tanpa mengenai waktu. Bermain tanpa mengenal waktu. Ya adik-adik, ya
sering waktunya dipakai untuk main PS, sering menggunakan HP, nonton Doraemon, nonton kartun, jangan dong. Ya kalau bisa pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, ya. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jadi di sini Amang ada lagunya loh, buat adik-adik. Tahu nggak lagu yang mau Amang bilang? Tiap langkahku, tahu nggak adik-adik lagunya itu? Tiap langkahku, ya, Amang nyanyikan ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hariku tetap tenang dan teduh. Tiap langkahmu ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, itulah nyanyian tiap langkah, tiap detik, tiap hari kita harus berdoa biar Tuhan yang memimpin hidup kita setiap hari. Makanya harus rajin berdoa biar Tuhan mimpin hidup kita. Ya. Kita memang tidak kuat, tetapi bersama Tuhan kita dikuatkan. Kita memang tidak kuat, tapi bersama Tuhan kita dikuatkan. Dicatat ya adik-adik ya. Itu di Kolose 1 ayat 11. Kita memang tidak kuat, tapi bersama Tuhan kita dikuatkan. Kolose 1 ayat 11. Kita tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kita dimampukan. Itu diambil dalam Korintus 3 ayat yang kelima. Kita tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kita dimampukan. 2 Korintus 3 ayat 5. Kita takut karena mengandalkan diri sendiri. Kita takut karena mengandalkan diri sendiri. Tapi mengandalkan Tuhan, kita menerima dengan baik. Itu diambil dalam Yesaya 3 ayat 17. Ya. Kita memang tidak berdaya, tetapi bersama Tuhan kita berjaya. Kita memang tidak berdaya, tetapi bersama Tuhan kita berjaya. Yesaya 3 ayat yang ke-17. Kisah Daud dan Goliat mengajarkan kita 3 hal. Ya. Ini perlu adik-adik catat ya. Siapa yang bawa pulpen dicatat. Kisah Daud dan Goliat mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, jangan takut dan putus asa jika kita menghadapi masalah. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan apabila kita bersandar dan berpegang padanya. Yang kedua, jangan lari dari masalah, tetapi hadapilah masalah itu dengan Tuhan. Lakukanlah bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukanlah bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang ketiga, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan buat adik-adik pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kami dengar. Biarlah buat anak-anak sekolah minggu agar menjadi rema, agar menjadi buah di kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Beri mereka kepintaran di sekolah, maupun seperti Daud yang terus Engkau pimpin. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Pimpinlah mereka, arahkan mereka ya Tuhan, agar lebih dekat kepadamu, terutama kepada orang tua dan keluarganya Tuhan. Jangan biarkan mereka bermain-main, tapi berikanlah mereka waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat anak sekolah minggu yang ada di rumah, di mana kami lagi online. Berkati anak-anak sekolah minggu serta orang tuanya Tuhan, agar kami bisa dapat berkumpul di tempat sekolah minggu kami nanti. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang. Berkati perjalanan kami agar sampai ke rumah dan bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bekal dalam kehidupan kita. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian kembali. Ku mau berjalan bersama Yesus. Ya, dengan sambil memberikan persembahan. Sampaikan persembahan adik-adik melalui orang tua ke guru sekolah minggu ataupun ke gereja. Adik-adik bisa memberikan, tidak dilihat nilai nominalnya berapa besarnya, tetapi dengan ketulusan adik-adik mau memberi persembahan kepada Tuhan. Yuk, kita mau mengangkat pujian ini. Ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah Minggu Ceria kita hari ini. Kiranya itu selalu menjadi berkat bagi adik-adik dan kita semua. Di sini Kakak Vera, Kakak Kris,